Jamaah rahmakumullah, ada pertanyaan dari Gatra, alamat Kalimantan. Bagaimana hukum kerja di bank? Maksudnya bank konvensional. Bapak Ibu rahmakumullah, MUI memutus bank konvensional haram. NU Muhammadiyah memutuskan itu syubhat, enggak bisa dinyatakan haram murni, juga enggak bisa dinyatakan halal murni. Perlu saya beri gambaran sama apa enggak sistem konvensional sebagai sistem dengan riba. Riba itu saya punya duit, saya kena musibah, melarat, butuh duit, lalu orang melarat minjam ke saya, malah saya pelukudu, malah saya akali. Oleh mas, saya menyilih duitku, tapi benulan nambah 2% misalnya. Nah, mestinya orang susah ini malah mendapat bantuan, ini orang susah malah dimanfaatkan, menguntungkan sepihak dan mendolimi pihak yang lain. Itu namanya full riba, itu full haram. Ngertos nggih? Terus sistem konvensional sebagai sistem itu kalau riba dua pihak, satu diuntungkan, satu didolimi. Kalau sistem konvensional itu melibatkan minimal 4 pihak, bukan 2 belah pihak. Ada pengusaha-pengusaha baik kecil, skala kecil maupun besar, UMKM maupun pabrik-pabrik besar, mereka butuh suntikan dana. Lalu ada masyarakat umum jumlahnya jutaan, mereka punya uang, ada yang punya uang 1 juta, 10 juta, 1 miliar, sekian miliar. Mereka-mereka yang punya uang itu butuh tempat aman untuk menyimpan uang itu. Dan kalau mereka misalnya nggak ada tempat aman untuk menyimpan uang, rasanya tidak mungkin saya punya uang 100 juta harus ngangkat satpam. Maling ngerti kalau tanah saya baru laku. Saya punya duit 100 juta, 150 juta. Tak taruh di rumah nggak aman. Ngeten. Ngangkat satpam juga piro sak wulan bayar iku. Intinya masyarakat umum jumlahnya jutaan, yang mereka punya duit cash 1 juta, 3 juta sampai 1 miliar. Mereka butuh tempat yang aman untuk uang mereka itu. Kalau di rumah supaya aman, ngangkat satpam, dan itu berbiaya tinggi. Kalau nggak ngangkat satpam juga nggak aman. Wong kadang omai gedek barang tanahnya payu. Kertas nggih. Pengusaha butuh suntikan dana. Kadang lek kados gudang garam itu sekali butuh bisa-bisa 2 triliun barang. Masyarakat umum butuh tempat yang aman. Nah, sama ngerti, berarti harus ada semacam tandon. Ini air kecil-kecil mengalir kecil-kecil, ditaruh di tandon semua. Setelah ngumpul di situ, maka mereka-mereka yang butuh dana dalam jumlah besar tidak perlu tretean golek utangan yang wong 1 juta, 2 juta. Bayangkan gudang garam misalnya nggak ada bank, butuh dana 2 triliun, terus tretean, mas nyilih 2 juta mas, 3 juta mas. Betapa ribetnya itu untuk mendapat sampai 1 triliun, 2 triliun. Adanya tandon, yang dari tandon itu pengusaha besar bisa langsung pinjam dalam jumlah besar, nggak ribet dengan banyak orang. Adanya tandon itu sebagai keharusan. Bagi yang punya duit di tandon, duitnya aman. Bagi yang butuh modal dari tandon, dia bisa mendapat dana dalam jumlah besar, nggak perlu ribet-ribet. Ada pemilik
uang cash, ada pengusaha yang butuh dana, terus ada mediator. Apa ini namanya? Mediatornya. Jenenge tandon niku wau. Namanya bank. Terus ini semuanya pihak swasta perlu kehadiran negara untuk menjamin. Sapa ngerti suatu ketika nyuwun sewu kobongan. Sapa ngerti suatu ketika kerampokan, mati kabeh. Terus hak-hak para nasabah itu kemana ini? Nah, negara wajib hadir untuk menjamin. Kalau nggak ada jaminan aman investasi, maka orang nggak berani investasi. Dalam uang di bank, lek banke kobongan, yo hilang mas. Lah sapa gelem? Nah, ada macam BLBI, macam-macam hadirnya negara untuk menjamin itu perlu. Dan karena negara menjamin baik keamanannya atau sewaktu-waktu bank itu kobongan dan seterusnya, maka masyarakat dalam ini pengusaha maupun bank juga secara keadilan sosial mereka punya kewajiban untuk urun ke negara, namanya pajak. Tidak adil kalau negara dikengken jamin sewaktu-waktu kebakaran, negara dikengken menjamin keamanan, tapi masyarakat nggak mau bayar pajak. Masyarakat bayar, negara hadir untuk memberi jaminan. Nyun sewu, berarti ada berapa pihak ini? Negara, pengusaha, masyarakat umum, pemilik dana, terus perantara ini, namanya bank. Nah, dari sini mawon, maka konvensional sebagai sistem nggak sama dengan riba. Yang riba itu dua belah pihak tok, ini untung, ini rugi. Kalau sistem konvensional, sistem perbankan itu bukan dua belah pihak, tapi empat pihak. Kalau riba satu untung satu rugi, sistem ini tidak satu untung satu rugi. Secara umum orang usaha, secara umum kalau kondisi negara sedang stabil, itu biasanya laba sekitar 25 sampai 30%. Itu berarti ekonomi stabil. Laba lebih dari itu timpang. Ada pengusaha terlalu diuntungkan, mungkin ada pihak konsumen terlalu dirugikan. Kalau labanya lebih dari 30%, ekonomi juga enggak stabil, timpang. Kurang dari itu, orang investasi juga rugi. Akhirnya terus orang malas investasi, malas nyambut gawe. Ekonomi macet. Sektor real macet. Umumnya laba itu antara 25 sampai 30. Umum nih. Nah, si pengusaha dapat laba 25%, itu tidak dimiliki sendiri. Dia berbagi kepada bank karena dia minjam ke bank. Kepada bank dalam 1 tahun biasanya memberi sekitar 14%. Melihat dia minjamnya dari bank mana. BCA, BNI kadang beda-beda. Tapi secara umum bank minta sekitar 14%. Berarti pengusaha dapat sekitar 10 atau 11. Bank yang dapat 14% itu harus berbagi ke nasabah. Nampak deposan itu loh yang deposito. Nah, kita yang nyimpan ke bank biasanya diberi sekitar 6 oleh bank itu loh. Sekitar 6%. Bank yang dapat 14% itu harus berbagi lagi sekitar 6%. Berarti dapat berapa? Dapat 8. Itu pun bank ada aturan zaman. Ada ya aturan. Bank itu harus menyisihkan dana 2% pinten dari keuntungan semua. Niku damel njagani barangkali ada nasabah yang bangkrut, barangkali ada nasabah yang minggat, barangkali ada nasabah mati nopo-nopo belum sempat melunasi
utang. Kula mboten ngerti aturane. Tapi yang jelas disiapkan sekitar 2%. Kalau 1 tahun itu enggak ada masalah sama sekali, 2% itu biasanya oleh bank dijadikan dana sosial macam CSR nopo-nopo ngoten niku untuk membantu masjid, masyarakat sekitar niku. Nah, plus juga wajib bayar pajak ke negara. Kalau dari penghasilan pinten niku 15%, PPN niku pinten? Kula mboten ngerti. Alhasil para rawuh 4 pihak niki berbagi tanggung jawab, juga berbagi napa? Berbagi hak. Berbagi tanggung jawab dan berbagi hak. Tanggung jawab negara itu tadi menjamin dia diberi semacam pajak oleh rakyat, oleh pengusaha, oleh bank. Terus bank mengamankan asetnya nasabah dalam jumlah besar. Terus dia meminta hak sekitar 8% tadi. Pengusaha banting tulang nyambut gawe, ya kan? Terus dapat hak sekitar 10 sampai 11. Dari sini sebetulnya kalau bank konvensional 100% diharamkan, alasannya disamakan, dikiaskan dengan riba, itu tidak bisa. Riba itu tadi 1 untung 1 rugi dan 2 belah pihak. Bank konvensional 4 pihak, berarti sudah tidak sama. Riba tidak melibatkan negara, bank melibatkan negara untuk menjamin. Dari situ tidak sama antara riba dan sistem konvensional. Kemudian kalau riba 1 untung 1 rugi, sementara ini sedikit-sedikit juga berbagi. Nah, hanya yang sedikit kurang adil, kadang nyuwun sewu, saya yang minjam terus tak pakai usaha, saya untung memberikan ke bank, saya rugi, bank juga enggak mau tanggung jawab. Aku enggak ro marzuki, bahkan badi bawra pokok penulan bayar sakmene. Dari situ bank niku mirip-mirip riba. Tapi dari 2 sisi tadi, bank itu tidak sama dengan riba. Bahkan dari sisi itu tadi, peminjam itu untung rugi dia tetap bayar bunga. Misalnya ada pengusaha bangkrut, bank itu enggak serta-merta mesti disita atau apa. Itu mesti dipelajari, diklasifikasi, dilakukan kajian, verifikasi, klasifikasi. Kalau kesimpulannya manajemennya orang bagus-bagus, personelnya orang bagus-bagus, murni kemarin itu murni musibah, misalnya lindu, nopo kecelakaan, nopo kobongan, itu kebijakan bank bukan mensita, biasanya melakukan pemutihan. Terus ada semacam kontrak ulang dan seterusnya. Pakai yang 2% disimpan wau. Ngertos nggih? Nah, niku juga enggak sama dengan sistem riba. Yang sistem riba rentenir niku wis karo wis kon pokoke tetep disita mawon. Nah, krono bank sebagai sistem enggak bisa 100% sama dengan riba. Makanya NU maupun Muhammadiyah belum berani berfatwa halal murni. Nyatanya memang bayar bunga, tapi juga belum berani berfatwa haram murni karena beda dengan riba. Nah, jatuhnya menurut kiai-kiai jatuhnya subhat. Terus di zaman Rasul itu riba nambah riba seterusnya. Itu mata uangnya emas atau perak yang enggak ada naik turun. Namanya emas ya sekian itu sudah. Nah, sementara kita pakai uang kertas 1 juta sak niki kali 1 juta 10 tahun kas
Niku padha napa mboten? Lek uang dinar, 1 dinar saniki misalnya 1 dinar niku 1 gram, 10 tahun kas, pancet. Sehingga kalau uang itu pakai uang emas perak, lalu diminta tambahan, lalu disebut riba, itu pantas. Nah misalnya kulo nyili teng jenengan 1 juta, nyaur 10 tahun kas pancet 1 juta. Niki rugi napa mboten mriki? Rugi napa mboten? Nah, kiai-kiai belum bisa 100% mengharamkan bunga. Karena bisa jadi itu gantinya penurunan nilai. Kompensasi dari inflasi. Penyesuaian harga. Andai pihak bank oleh, niku nggih mboten terlalu banyak. Sisi lain para rawuh, nggak mungkin kita mengisolasi diri negara ini. Gelem nggak gelem mesti hubungan dengan negara asing, dengan World Bank, entah pinjam meminjam atau bayar impor ekspor. Lemosok bayar impor ekspor, duit 1 triliun, 1 kontainer digawa teko Australia. Ya tambah kerampokan yang dalan. Yang penting di sini ada kolateral, ada emas yang nilainya sama dengan sekian triliun rupiah atau sekian miliar dolar. Negara kan biasanya nggak ada kolateral, negara mana-mana. Lah niku menawi pembayaran ekspor impor cekap by bank lewat bank, mboten perlu duit di napa sak kontainer terus di usum teng mriki. Nggih, sing penting ongkone pun mlebu terus dimiliki, memang ada emas sebanyak itu juga. Kita kirim ke sana, ongkone ya wis mlebu. Australia juga punya emas kolateral dan terusnya niku. Nah, enggak mungkin kita mengisolasi diri. Karena ada ekspor impor, ada macam-macam. Sementara negara asing masih pakai bunga. Kalau di dalam negeri kita nggak pakai bunga sama sekali, orang minjam nggak kita kenakan bunga, barang masuk nggak kita kenakan bea cukai, sementara kita ekspor ke Amerika kemana-mana kena bunga, plus kena bea cukai. Apa gak jenenge nyangoni kawula minggat itu? Ngerti mboten? Kita kepada negara yang rata-rata non muslim memberi terus. Kita kepada mereka gratisi, apa gak bangkrut suwe-suwe. Ya lemek 1 juta 2 juta. Wong keuangan negara nyun sewu niku kula nembe nderek acara kali Pak Dekarwo. Nah, Pak Dekarwo mempresentasikan tentang perekonomian Jawa Timur. Jawa Timur itu ekspor dari Jawa Timur 1 tahun itu hampir 500 triliun. Sementara Jawa Timur impor itu kisaran 300 sekian triliun. Pokoknya Jawa Timur itu badi itu kisaran 100 triliun. Ekspor hampir 500, impor 300 sekian, badi biro kuwi. Ongkos sakmono, kalau misalnya keluar kita dikenakan, barang luar masuk enggak kita kenakan. Iku rugi piro? 1% dari 1 triliun ini pinten? Akeh wis. 10 miliar. 1% dari 100 triliun pinten? Ya akeh wis pokoke akeh. Ngoten niku para rawuh. Nah, kita sebetulnya juga memohon kepada kiai-kiai ketika sidang fatwa, itu juga kiai-kiai itu menimbang itu semua. Bukan hanya menimbang dalam negeri, tapi juga melihat ekonomi global itu sistemnya bagaimana. Terus kalau kita nggak pakai itu nanti dampaknya kayak apa? Baru nanti difatwakan. Menawi langsung qala ta'ala qala Rasulullah hasilnya haram. Ngoten tok kula nggih saged. Qala ta'ala babi haram saged.
Hanya masalahnya itu ada tahqiqul manat. Ini ajaran, lalu untuk difatwakan melihat objek, melihat kondisi lapangan, melihat bumi. Sing takon nyon sewu status mesti hukume kula mangan babi. Lah sing takon kejet-kejet arep mati. Kelaparan, kehausan, gak ono panganan liyane. Mosok ya pancet mau haramnya. Tek agama mengharamkan, kondisi lapangan belum memungkinkan. Ajaran, kok ajaran? Ilmu medis mengatakan ini proteinnya sekian, ini sekian, ini sekian. Wah, panganan api-api. Di lapangan pasiennya kena komplikasi. Apa arep mau tulang sate ae. Niki pasien sate proteinnya tinggi, panganan lah endang dut. Bagaimanapun fatwa itu titik temu antara tuntutan syarak dan kemampuan bumi, kondisi lapangan. Titik temu yang paling adil, paling maslahat, itulah yang kita fatwakan. Sami mawon, sampean dadi Joko ideal. Ustaz, kula rabi nu pengen sing ayu pol, hafidhah pol, solihah pol, akhlak pol, sugih pol, apa maneh? Nasab pol, anaknya Profesor Dr. Kiai Haji Hadratus Syekh. Monggo saja mas, ideal 100%. Tapi realitas sampean niku ya apa? Wong ngarang-ngarang sikatan. Sampean dhewe ya rada goblok. Meskipun kita punya teori si ideal itu, akhirnya dapat seberapa? Ya hasil tawar-menawar yang imbang, kufu, adil. Merugikan perempuan jangan. Jangan-jangan sama nuelek rapi oleh wong ayu solih hafidhah, wong saben ruh sampean lewat ngucapi innalillah wa inna ilaihi sakno cah ning iku innalillah sakno ngipi opo. Jadinya timpang mboten sae. Nah, kita minta sebetulnya siapapun pihak manapun yang berfatwa kuasai teks, kuasai dalil, kuasai hukum, dan sebelum difatwakan mengerti betul kondisi di lapangan. Nanti yang paling baik difatwakan kayak apa? Ngertos nggih? Sekali lagi koyok ngoten niku, akhirnya NU Muhammadiyah menyimpulkan niku subhan. Ora iso 100% koyo riba, lalu 100% haram. Ya ora iso 100% koyo bagi hasil. Sebab kalau bagi hasil itu prosentase dari laba. Kalau sistem bank prosentase dari jumlah modal yang dipinjam. Dari situ mirip-mirip riba. Tapi dari sisi lain ada bagi tadi sekian persen. Dari situ juga mirip-mirip mudharabah. Juga mirip-mirip kirot atau namanya bagi hasil. Terus ngeten para rawuh. Sistem bagi hasil kirot atau mudharabah itu full benar menurut syarak. Tapi insya Allah dilaksanakan juga teramat sangat sulit. Kalau dua orang ngeten mawon, kalau nggak ada duit, Ustaz kula pengen dodol bakso, butuh piro? Ngene bla 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 sakmene. Ya wis kita modali 5 juta. Engko aku piro Mas? Setiap bulan kula hitung Ustaz, badine pinten ken kangge jenengan 30%. 30% dari laba. Niku full halal. Jenenge mudharabah. Nah, saged kalau mek kur wong siji loro sing nyilih dhuwit niku. Nah, bank niku mboten nglayani wong siji loro. Bank niku nglayani wong jutaan. Kula mudharabah bagi hasil saged krana wong siji. Niki koncoku amanah tak sili. Iku ora amanah, gak. Wek
siji loro tok menseleksi sopo amanah sopo enggak gampang. Nah, wong berurusan dengan bank itu jumlahnya ribuan. Kalau diwajibkan pakai mudharabah, lah mudharabah itu bertumpu pada prinsip amanah. Opo enggak repot bank itu menseleksi bahwa 1.000.000 peminjam itu amanah semua. Apa nih enggak koyo editansil barang ngoten. Moro-moro mlayu ngono kuwi. Ngerti editansil mboten? Golden Key mbiyen lho, tahun piro? Iku awal-awale apa? Awal-awale ekonomi enggak karu-karuan. 9 pinten. Para rawuh. Jadi kalau bank diwajibkan pakai sistem mudharabah, menseleksi satu persatu amanah dari ribuan nasabah itu terlalu kesulitan. Nek sampai ada peminjam yang enggak amanah dan sistemnya bagi hasil, orang itu bisa loh membuat pembukuan ganda. Wong kadang-kadang di kampus diajari cara membuat pembukuan ganda ya. Pembukuan yang dilaporkan kepada perpajakan itu enggak sama dengan intern. Ya pernah? Ayo ngono kuwi. Nek asline badhe 1 triliun. Nah mestine pihak kami yang meminjami 40% dari 1 triliun ya 400 miliar. Tapi dilapuri oleh pihak yang enggak amanah itu, ngapunten Ustaz, namung badhe 100 miliar kangge panjenengan 40%. Piro? 40 miliar apa nih gak bangkrut. Mengantisipasi sulitnya menseleksi satu persatu niki amanah nopo mboten dari sekian banyak orang. Nah, pihak bank mungkin juga ke pemerintah nggak mau nggak mau bersiko nemen-nemen. Ya wes, nggak usah 40% Mas. Pokok sekitar 13-14%. Kecil tapi pasti. Bahkon amanah bahwa aku gak ngurus. Bahkon ngapusi bangga aku gak ngurus. Pokok biyen tak sili sakmene ben taun sakmene. Niku kadang juga harus dipertimbangkan. Kenapa pakai persentase bunga? Karena nyun sewu niki public service, bukan menservis satu orang dua orang. Muga-muga pertimbangan begini-begini akhirnya juga jadi pertimbangan teman-teman untuk berfatwa, bukan berfatwa kepada pribadi-pribadi, tapi berfatwa secara masif dilaksanakan oleh umum. Yang umum itu kadang masing-masing orang punya problem, sementara kiai penake nggak punya problem, gitu. Akeh tamu nggo gula, akeh tamu nggo rokok, gak mikir nyambut gawe. Gampang aja berfatwa. Nah, sementara masyarakat yang harus melaksanakan fatwa berat niku kadang-kadang mari kena PHK, jangkrike mati kabeh. Ternak jangkrik niku lho. Akhirnya jangkrike metu kok cangkeme. Masyarakat umum yang hari-hari menghadapi problem macam-macam niku mboten saged si kiai itu berfatwa dengan melihat dirinya sendiri, saenake dhewe mboten saged. Pun lajeng para rawuh ingkang minulya, menurut saya juga niki realitas mawon, bank itu mengelola duit ribuan triliun. Sekian ratus bangsa Indonesia loh. Itu mengelola duit ribuan triliun. Luweh lek 50.000 triliun seluruh uang di Indonesia. Nah, nek wong Islam anti bank kabeh. Wis difatwakan bank haram. Direktur Islam metu teko bank. Staf Islam metu teko bank. Karyawan Islam metu teko bank. Tukang teller kabeh metu teko bank. Jarene wong Kristen, beneran ngon metu kabeh. Kene bank tak urusane dhewe. Bijaksanakah umat Islam kepada non-Muslim, kepada Kristen, mungkin kapitalis,
mengamanahkan dana ribuan triliun untuk mereka saja yang mengelola. Badi terus dipakai kristenisasi. Nopo bijaksana. Ngerti nggih? Terlepas hukum bayaran ini kudos pundi. Kadang umat Islam, kader Islam perlu hadir di sana itu untuk mengurangi mudarat. Katimbang dana triliunan dikuasai non muslim, mudaratnya kepada muslim sangat besar. Mending yang menguasai muslim, ya mungkin haram-haram didik, teletong-teletong didik. Tapi kalau kita yang menguasai, mudaratnya enggak terlalu besar. Makanya Hamka, ketua MUI pertama, tokoh Muhammadiyah, ngeten Hamka, niku berfatwa ambil saja. Ceritanya ngeten, setelah ditelusuri dana kristenisasi itu ternyata dari Vatikan mendapatkannya dari Bank Suez. Nah, Bank Suez itu dari mana itu? Wong Arab sing duwe akeh-akeh naruh duit dalam jumlah besar di Bank Suez, moh bungane. Akhirnya oleh pihak Bank Suez diwehno Vatikan. Karo Vatikan gawe gepuk Malang Selatan, Blitar Selatan, amane gak kemeng. Andai riba itu bukan riba, andai bunga. Andai bunga bank konvensional itu haram. Haram mau pisan nek sing nyekel wong kafir iku mudorote kepada Islam luwih besar. Makanya halah katimbang diambil mereka, mending Hamka saja yang mengambil. Bisa untuk mendirikan panti yatim di NTT, bisa untuk mendirikan panti yatim Muhammadiyah di Papua. Kalau dulu duit remeng-remeng itu gaya mengkafirkan orang, sekarang duit remeng-remeng itu gaya mengimankan orang. Kira-kira rada api endi kira-kira? Sampun rada bolong napa dereng niki? Ngaten. Nah kula nate ditangkeleti lare. Terus menurut hukumnya belum. Lah Mas, timbang dikuasai wong liya. Mending kita yang menguasai. Timbang dikelola wong liya, mending kita yang mengelola. Tapi jangan niat memperkaya diri. Niatnya berjuang. Niatnya jihad. Kalau kiranya menurut sampean itu yang remeng-remeng itu sampai 30%. Sebaiknya kerja di situ, dapat gaji 10 juta, itu yang diambil untuk keluarga cukup 7 juta. Yang 3 juta dikumpulkan sama teman-teman untuk membantu yatim sana, untuk membantu pembangunan masjid di Pacitan, di mana-mana yang rawan kristenisasi ngoten niku. Saya pernah membuat gambaran ono teletong sapi, gitu. Arep tak jupuk iku reget. Ngelek gak tak jupuk, engko malah dicupuk musuhku sawat neraiku. Kira-kira ya nopo nih? Nek cara kula mending kotor-kotor titik. Tak jupuk terus tak nggawe ngerabuk tanduran iman sing lemah-lemah niku. Sing kudu mati. Katimbang dicupuk musuh sawat neraimu. Tapi wong niku tletong ya aja dipangan. Andai itu teletong, andai itu subhat, yo ojo dipangan 100%. Nawa itu jihad, katimbang dana itu dikelola oleh non muslim. Wonten saged diterima nggih? Nah, sebagian teman yang terlalu fanatik harus bank sistem ini. Itu ternyata juga nggak bisa loh terlalu fanatik 100%. Karena bank-bank taruhlah dengan sistem syariat bagus, saya acungi jempol. Tapi suatu saat mesti berhubungan dengan bank konvensional juga. Misalnya banyak pengusaha UMKM yang minjam ke bank syariah nih, sampai dananya tipis. Padahal yang minjam banyak. Nah, akhirnya juga minjam kemana?
bisa minjam ke BNI, bisa minjam ke BI. Sistemnya lagi-lagi konvensional. Jadi ngarom nih temen-temen yang akhirnya nabrak dewean. Alok nomplok. Apa alok nomplok? Ngilok nih ketemple. Monggo berpendapat haram, tapi nemen-nemen sampai ngapir-ngapirnya ojo temen. Sampeyan ku nglakoni dhewe. Ayo, sewu. Niki misale kula tumbas kali duit halal. Duit kula halal, gaji halal. Nggih. Sing gawe sapa? Pabrik. Nah, pabrik minjam dana kemana? Loh, Saman budal kaji moh daftar lewat bank konvensional, harus lewat bank syariah. Numpak pesawat toh, pesawat Boeing produksi Amerika, dana ini tekon di Boeing, pabrik Boeing loh, minjam temu di bank juga. Sekedar untuk gambaran ben boten kaku nemen-nemen, ojo kaku. Rokok, ojo. Muka-muka di ngapura ngono ae lho. Ojo langsung rokok no. Lek enggak salah rumene iku Mbah Bisri atau Mbah Wahab dengan Mbah Bisri Sangsuri sama-sama pendiri NU. Mbah Bisri niku kewenceng, Mbah Wahab niku memang akale cerdas. Nah, sing kiai setunggale bang haram. Nah suatu ketika ngampil yotrone kiai, ngampil yotro. Terus saben duit kan ono tulisane BI, saben duit lho ono tulisane BI, Bank Indo. Haram loh, ngawur. Duit halal haram ono tulisane BI kiai. Lebih yang ngoten niku. Jadi ngono yo ngono ning aja ngono. Yang berpendapat tidak haram jangan lantas serta-merta mangan enak-enak, berfoya-foya, memperkaya diri dari dana yang kayak begitu. Yang menganggap itu haram, yo ojo kuwenceng haram tok, karena suatu ketika sampean juga membeli sesuatu yang itu terkait dengan bank juga. Nah, entah sampean berangkat dari pendapat haram atau berangkat dari pendapat subhat, nanti ketemunya di tengah podo-podo moderate. Ngono yo ngono, nanging ya aja ngono. Pun nggih? Wis gak sida ngaji. Tapi mboten napa-napa. Sesekali seminar tentang perbankan. Ben rambau letai, ben boten bingung. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya terus pun terserah kerja di situ nawaitu jihad, menyelamatkan dana katimbang dikuasai dikelola non muslim.